Nah, ini nih, begini nih, ajib nih. Jadi ada kaidah umum nih yang dipakai jumhur dalam kasus ini. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Hal-hal yang yakin itu nggak boleh kita batalkan dengan sesuatu yang sifatnya masih dugaan atau ragu-ragu. Di antara kasusnya adalah seseorang yang dia yakin udah berwudu. Dia yakin udah wudu. Dalam keadaan suci. Kemudian ketika dia mau melakukan sholat, dia mempertanyakan, apakah sudah batal wuduku? Tuh. Biasanya keraguan demikian terjadi dengan jeda waktu nih. Ente tadi sebelum sholat maghrib ini kan wudu dulu. Oke? Terus kita ngaji panjang di sini, duduk di ubin, dingin, ber-AC, ya kan? Hah? Pas isya nanti kita mau sholat, mana? Ya kan? Ragu, batal nggak ya tadi? Tuh, itu yang terjadi seringkali. Oke? Nah, maka pakai kaidah ini, yang yakin tidak boleh dibatalkan dengan yang ragu. Tadi wudunya yakin nggak? Sucinya yakin nggak? Yakin. Nah, udah batal apa belum? Itu ragu apa yakin? Nah, itu dia yang ragu. Nah, ambil yang yakin, jangan ambil yang ragu. Maka hukumi kita berada dalam keadaan suci. Nggak usah wudu lagi. Jangan ngalah sama setan sebelah situ. Jangan ngalah. Oke? Bahkan dikisahkan dari kalau nggak salah Muawiyah radhiyallahu anhu, ada beberapa orang datang menghampiri Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka di dalam perjalanan itu melewati perjalanan sebagaimana perjalanan pada masa tersebut, entah Muawiyah atau Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ketika mau sholat, mereka izin sama Amirul Mukminin untuk wudhu dulu. Okay? Kemudian ditanya oleh Muawiyah atau Umar ini radhiyallahu anhuma, ana lupa nih kisahnya. Ditanya, emangnya kalian tadi tidak berada dalam, enggak sih, udah suci. Tidak, kalian tidak berada dalam keadaan suci tadi. Suci sih tadi. Cuman tadi kita di perjalanan itu ada angin menghembus, ada kotoran-kotoran onta atau kambing, kemudian angin itu menghembus kepada kami dan lain-lain. Begitu, ada sesuatu yang begitu. Dilarang dan diingkari oleh sahabat tersebut radhiyallahu anhu dan dibilang, yakni tujuannya adalah jangan kau manjakan was-wasmu itu. Jangan kau mengalah dan manjakan was-wasmu itu. Salat. Begitu. Jangan ngalah dengan dugaan dan kewaspadaan demikian yang seolah-olah kewaspadaan, namun hakikatnya adalah was-was setan. Ya. Itu jumhur demikian. Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Sebenarnya pendapat Imam Malik sama, cuman lebih dalam dan lebih hati-hati aja. Kata dia tafsil, dia lihat lebih dalam. Oke? Kalau dia ragu mau sholat apa enggak, apa udah wudhu apa belum, ketika mau sholat, sebelum sholat, maka dianjurkan oleh Imam Malik agar dia wudhu. Nah begitu. Oke? Tapi ketika keraguan itu datang, ketika dia sudah Allahu Akbar, udah masuk sholat, maka jangan batalkan. Teruskan sholatmu untuk menutup pintu waswas. Kata Imam Malik begitu rahimahullah. Ya, tapi jumhur bilang dari awal mau belum masuk sholat, mau udah masuk sholat, jangan buka pintu waswas tersebut. Ya, Zain. Waqad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu syaka ilaihi ar-rajul yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah faqala la tansarif hatta tasma'a sautan aw tajida rihan. Tuh, demikian juga sahih. Gaya fikir demikian, mindset demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang bertanya seolah-olah dia merasakan sesuatu ketika sholat. Yani orang lagi sholat berasa kayak ada gerakan di dalam perutnya, berasa kayak dia kentut gitu. Tapi ragu nih kentut apa enggak, sehingga dia harus batalkan sholatnya atau tidak gitu. Kasus demikian sering terjadi pada seseorang. Dan kemudian dia langsung minta fatwanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun menjawabnya dengan mindset yang kita sampaikan tadi. La yansarif hatta yajida sautan au hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia batalkan sholatnya sampai dia mendapatkan bukti nyata akan hal tersebut. Seperti, maksudnya begitu, dia mendengar suara atau mencium bau. Gitu ya, mendengar suara kentutnya atau mencium bau dari kentutnya. Jadi nggak ada suara, nggak ada baunya, maka itu cuman rarasaanmu aja. Tuh, gitu kata orang Sunda. Gitu ya. Jadi kalau dia dengar kentutnya beledar,
Atau dia cium, yang lain sohibnya udah pada pingsan. Nunggu pada pingsan nih, bau berarti. Oh udah. Ya, ini mindset ini ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian para ulama mengambil nilai itu bukan hanya kasus per kasus, tapi pattern yang akhirnya terbentuk dari tiap kasus ini. Ini yang akhirnya membentuk kaidah-kaidah yang ada pada kaum muslimin yang diajarkan oleh para salaf. Demikian kalau dibalik, ente ke WC nih, buang air. Berasa nih buang air, yakin buang air? Oke. Niatnya nih habis buang air mau wudhu terus sholat. Oke, buang air lah dan kemudian sholat. Waktu sholat ente ragu. Oh iya tadi udah wudhu belum ya tuh? Iya gak? Ragu juga gak? Hah? Tadi kaidahnya apa? Yang yakin jangan dibatalkan sama yang ragu. Dalam kasus demikian, maka dia batalkan sholatnya atau dia teruskan? Kenapa ya? Karena yang yakin adalah boker. Yakin nih, gue nggak ragu tadi bukan enteng bunuh. Bau jengkolnya masih kecium sampai karang no di WC. Yakin gue boker. Nah wudhu belum? Nah itu dia gue ragu tuh. Yang yakin jangan dikalahin sama yang ragu. Batalin sholat wudhu. Demikian dibalik. Kalaupun dibalik. Banyak permasalahan beres sebenarnya kalau seseorang pegang kaidah-kaidah fikih demikian. Banyak permasalahan kehidupan beres. Di antaranya permasalahan rumah tangga. Sehingga seseorang selalu berkata, Ustadz, ana begini, kemudian ana katakan tolak. Tolak jadi nggak ya, Tat? Itu jatuh nggak ya tolak? Itu jatuh nggak ya tolak? Tuh, lu masih nanya sama gue, itu jadi apa enggak talak? Hakikatnya ragu kan? Sementara kehalalan istrimu bagimu, yakin apa ragu? Kecuali lu ragu juga nih sama kehalalan istrimu kepadamu. Jangan-jangan bini orang nih selama ini yang gue sikat. Tuh. Ya kan? Yang yakin jangan kalahin sama yang ragu. Sebenarnya kalau kita mau taksil, mau ulurai lebih jauh bisa aja. Ente mengucapkan talak lagi dalam keadaan marah. Ente mengucapkan talak lagi dalam keadaan emosi dan lain-lain ini itu nggak berlaku. Sebenarnya bisa kita taksil ke situ lebih lanjut. Cuman ada hal yang lebih instan bisa kita jawab. Ente masih nanya sama aneh itu talak jatuh apa enggak? Hakikatnya ente masih ragu. Jangan batalin. Mau 100 kali lagi talak. Apakah jatuh satu talak? Kalau ragu ya enggak udah. Diwiritin gitu, talaknya diwiritin. Nggak kehitung. Ajib nggak kalau kita megang kaidah-kaidah fikih.